Di mana kita saat ini berada, Tuhan punya tujuan yang besar dalam kehidupan saudara. Ya, sebagai pahlawan Kristus, engkau didestinkan untuk mencetak sejarah. Itu adalah destiny saudara. Dan melalui Heroes Letter ini, surat untuk pahlawan, ini akan menuntun, mengarahkan, dan membimbing kita untuk menjadi seperti apa yang sudah Tuhan rencanakan. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah pesan. Bukan cuma sekedar renungan biasa atau firman yang menarik begitu. Bukan, tetapi ini adalah apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Sebagai pahlawan Kristus dalam generasi muda di gereja YHS ini, saudara adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Jadi, ini adalah pesan, message yang dimana kita akan dituntun untuk sebagai pahlawan Kristus yang luar biasa. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku akan dimuliakan, yaitu ketika engkau berbuah banyak. Saudara lihat, itu menarik sekali karena ada kemuliaan yang akan Tuhan dapatkan dalam kehidupan kita ketika kita dapat berbuah banyak. Ada sebuah hasil yang kelihatan, produktivitas yang muncul. Dan pada hari ini, apa yang Tuhan taruh dalam hati kami untuk para pahlawan Kristus adalah tentang produktif. Melalui momen semacam ini, kita akan melihat dengan yang namanya gabut. Anda tahu gabut? Gabut itu adalah gaji buta. Saudara tahu, usia seperti Anda dan saya, ini adalah usia yang produktif. Usia yang menghasilkan banyak. Ada karya-karya yang dapat dilahirkan. Nah, di sini adalah peran kita. Di sini Anda bisa mengalami anugerah itu. Saudara lihat bahwa pada zaman sekarang ini, orang seringkali berkata bahwa, nunggu saja, masih belum selesai, saya tidak bisa melakukan apa-apa karena pandemi yang sedang terjadi saat ini. Bukan, tidak. Ada satu statement yang bagus sekali berkata begini, don't go through the crisis, but grow within the crisis. Jangan kita ini cuma jalani krisis ini. Ya, orang kan sekarang berkata bahwa sudahlah, saya jalani aja deh. Saya tunggu nanti kalau sudah baik. Saya tunggu nanti kalau sudah pulih. Saya tunggu, saya di rumah saja deh. Melakukan hal-hal yang tidak berguna. Melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya dan tidak ada manfaat. No, saya mau berkata bahwa kita ini bukan cuma menjalani krisis, tapi kita grow. Not go, but grow. Grow itu adalah ada sebuah pertumbuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saat ini saya ingin mengajak kita semua, ya saudara, sebagai pahlawan Kristus, mari kita produktif, kita menghasilkan satu karya. Engkau bisa dan engkau pasti bersama dengan Yesus akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin saat ini kita berkata begini, sebentar kok, saya nunggu normal dulu deh. Saya nunggu normal supaya saya bisa kembali seperti dulu saya berkarir. Mungkin bekerja, masuk kantor, terus kemudian pulang kantor. Saya nunggu normal dulu. Saya nunggu normal. Soalnya lihat, ini ya, diri kita ini kadang-kala punya salah paham. Nunggu normal. Saya coba begini. Apa yang terjadi kalau misalnya normal itu adalah yang sekarang ini? Ayo coba. Kira-kira kalau kita ke depan ini loh normal tuh begini. Karena bukankah episode yang kemarin kita bicara tentang change, perubahan. Pasti berubah semua. Nah, kalau normal yang Anda pikir normal itu seperti kehidupan kita yang kemarin-kemarin dan kita menunggu supaya itu bisa terjadi dan ternyata itu tidak datang, tidak pernah datang, pekerjaan kita tidak bisa kembali seperti dulu, hubungan kita tidak bisa kembali seperti dulu. Nah, terus saudara mau, kalau misal ini yang terjadi, maka kita harus mulai mikir ke depan, saudara. Oleh sebab itu, produktivitas apa yang akan dapat Anda lahirkan di dalam momen semacam ini yang akan mempersiapkan engkau untuk bisa berkarir atau berkarya dengan luar biasa di dalam Kristus Yesus. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Sekali lagi saya kalau bisa berkata, hasilnya apa? Bahwa sekarang sudah berjalan kurang lebih hampir 1 bulan. Lebih saudara, hampir 1,5 bulan. Nah, selama 1,5 bulan ini Anda menghasilkan apa? Ada produktivitas apa? Come on, you are heroes. Dimana kita bukan cuman asal menjalani hidup, tapi kita ini berkarir atau berkarya, ada sebuah karya-karya yang kelihatan. Come on, produktivitasnya apa? Saya mau mendorong dan
ngajak saudara semua result oriented, ada hasil yang kelihatan. Nah, kalau misal saya melihat dalam momen-momen yang terjadi kurang lebih dalam 1 bulan ini, pada saat kita stay at home, yang terjadi adalah saya melihat istri saya itu mulai bisa masak, saudara. Ada hasilnya, yaitu masak kue. Kemarin ada masak kue pai susu, kemudian ada masak apa lagi, pastel, terus besok katanya masak apa lagi. Wah, lumayan, ada hasil yang kelihatan. Ya siapa tahu nanti kalau misal ini langkah kecil untuk sesuatu langkah yang lebih besar nanti, kita nggak tahu. Anak saya Charlotte ada hasilnya juga, yang dimana seperti saudara lihat ini kan seperti bicara di depan kamera. Ternyata anak saya juga bisa, dia bicara hai guys, memberikan impartasi, ada hasil. Oleh sebab itu, meskipun kita sulit untuk keluar beraktivitas, ke gereja sulit, tapi tidak ada yang bisa menghalangi Anda untuk dapat menghasilkan sesuatu. Come on, Bapa kita di sorga akan dimuliakan ketika engkau berbuah banyak. Buahnya apa? Yang sedang engkau hasilkan saat ini. Produktivitas apa yang kelihatan? Mari tunjukkan hasil karya kepada orang-orang sekitar kita. Saya mau berkata bahwa tidak akan ada yang dapat menghalangi Anda untuk dapat menghasilkan karya yang spektakuler. Karena engkau bersama dengan Yesus, engkau bisa menciptakan satu sejarah yang luar biasa. History, his itu dia, story itu kisah. Kisahnya Tuhan kita dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, kalau saya dalam waktu 1,5 bulan ini, dan kalau misal pandemi ini terus berjalan, dalam waktu yang akan ditentukan, saya mau untuk melihat ada hasil yang kelihatan dalam kehidupan saya pribadi. Ada 3 macam. Yang pertama, badan besar, fitness, nge-gym semakin besar. Karena punya badan bulat-bulat begitu kan ya juga keren juga, dan itu dimana disiplin, melatih komitmen juga, terus melatih training juga. Nah itu lumayan saudara, karena kita mau untuk supaya menjadi better person dengan tubuh yang lebih baik, kemudian fit yang lebih baik, lebih sehat. Nah itu yang ingin saya coba capai dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Dan puji Tuhan, meskipun gym-gym tutup, tapi bisa sedikit olahraga di rumah. Dan yang kedua, Tuhan taruh dalam hati saya tentang influencer. Saudara tahu ini satu hal yang menarik. Sejak adanya pandemi ini, kami banyak di rumah dan banyak menggunakan kamera dengan lampu dan lain sebagainya. Saudara tahu, tiba-tiba muncullah kerinduan hati. Come on, you must become an influencer. Jadilah seorang yang memberikan dampak. Oke, bagaimana caranya? Lewat sosmed, sosial media. Nah, sosial media apa? Tuhan berikan 2 tuntunan, yaitu adalah Instagram dan YouTube. Saudara tahu YouTube pada saat 1 bulan yang kemarin, itu subscribe itu cuman 50 orang saja. Wow, karena tidak pernah dirawat, tidak pernah dimasukkan video, nggak pernah dijagai. Tapi yang terjadi ketika banyak sharing, banyak bikin video, bikin konten ini, bikin konten itu, kemudian banyak sharing firman Tuhan, saya pasang di situ lagi. Puji Tuhan, sekarang subscribe itu naik menjadi 350 yang sudah subscribe. Wow, nah ini kan berarti ada sesuatu hasil yang kelihatan. Dan bukan cuma itu, bahwa nanti melalui YouTube ini, orang kan kalau misalnya nyampaikan pesan begini, khotbah 45 menit selesai. Tapi kalau melalui video semacam ini dapat didengarkan kembali. Dan bahkan kita bisa sharekan kepada yang lain. Anda lihat, ini bisa memberikan pesan itu tetap ada dan bisa didengarkan. Dan satu hal yang ingin saya tunjukkan, siapa tahu nanti ke depan menjadi YouTuber. Wah, siapa seorang hamba Tuhan? Ya, pastor yang jadi YouTuber kan masih belum banyak. Tapi kalau misalnya itu bisa memberikan dampak dan kita bisa menjadi bagian dalam hal itu, wah itu sesuatu yang amazing gitu. Dan history maker, kisahnya Tuhan dinyatakan lagi karena sebagai pahlawan. Ya puji Tuhan, doakan untuk semakin terus bertumbuh dan berkembang dengan luar biasa. Dan yang ketiga, bersama dengan istri, bersama dengan anak, ada hubungannya semakin akrab, terus harmonis, terus renyah, kemudian bisa bercanda, terus kemudian tawa, dan itu
melihat saudara bahwa apalagi kalau kita sama anak ya tidak bisa lama saudara, bahwa mereka akan tumbuh dengan cepat dan mereka akan dewasa dengan cepat, dan waktu-waktu semacam ini adalah waktu-waktu yang sangat spesial bersama dengan mereka. Wah, itu kan luar biasa dan puji Tuhan. Nah, apa yang saya coba katakan di sini, produktivitas apa yang sudah terlihat dalam kehidupan saudara? Kita ini bukan cuma menjalani hidup, tapi kita ini meninggalkan jejak-jejak yang akan diikuti oleh orang-orang di belakang kita, karena engkau adalah sebagai teladan-teladan Kristus. Ingat, ini bukan cuma renungan, tapi ini adalah isi hati yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami untuk menuntun Anda sebagai pahlawan-pahlawan Kristus yang gagah perkasa dan luar biasa. Dan oleh sebab itu, saya ingin mengajak saudara, tuliskan komen di bawah ini. Dalam waktu 2 bulan, Anda ingin tunjukkan hasil apa? Visi apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara? Ini produktif. Hidup itu harus produktif. Karena kalau kita bersama dengan Yesus, itu kita ini tidak kosong, tapi ada isinya. Dan engkau bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Amin. Salam History Maker. Yesus Kristus mau membawa engkau alami kemenangan yang luar biasa.